Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini teman-teman ya. Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak yang pertama dan satu-satunya di Indonesia kita ini ya. Kita live Instagram gratis teman-teman ya, buat teman-teman semua di channel Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa guys, gue perlu disclaimer dahulu nih ya, biar nggak salah nih. Bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue ya, 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya juga ya. Dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi teman-teman ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda ya. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda ya guys. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang pajak Anda, gitu ya. Dan awan akan tersedia secara gratis ya, langsung setiap hari Senin malam ya, di live Instagram Pajak Smart ini ya. Oke, kita promo dulu buat teman-teman yang belum tahu ya. Teman-teman, kita ada program membership sekarang ini. Bagi teman-teman yang mau diskusi pajak langsung dengan saya, yang langsung ketemu gitu ya, tapi online ya, dapat bergabung di program membership kita. Teman-teman tinggal daftar di website www.siapatakutpajak.com ya. Ini masih website yang lama ya, siapatakutpajak.com. Silakan bergabung di sana guys. Teman-teman akan bergabung dalam komunitas eksklusif ya, bersama kita, WhatsApp membership. Dan kita bebas diskusi apapun tentang pajak akunting di dalam grup tersebut ya. Nah, teman-teman akan ketemu saya langsung setiap hari Jumat malam ya. Jumat malam jam 8 malam kita akan ketemu. Kita bebas membahas diskusi kasus-kasus pajak apapun yang Anda alami teman-teman ya. Nanti membership ini teman-teman akan bayar bulanan atau bayar tahunan, silakan aja diatur. Ada diskon khusus nih buat teman-teman yang mau bergabung segera ya. Silakan bergabung membership kita di website www.siapatakutpajak.com ya. Nah, ini website yang lama. Oke, kita informasikan dahulu teman-teman ya. Sebelum kita diskusi tanya jawab ya. Ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap nih mengenai bukper. Oke, ini adalah mengenai bukper ya. Langsung gua bacakan aja. Urus pemeriksaan bukper, Cortex hadirkan 4 fitur baru. Nah, apa itu 4 fitur barunya ya? Nah, ini ngeri-ngeri sedap nih teman-teman ya. Wajib pajak dapat melihat perkembangan proses pemeriksaan bukper yang tengah dilakukan petugas pajak secara online katanya ya, seiring dengan diterapkannya Cortex Administration System. Ini luar biasa ya. Jadi seperti kita tahu teman-teman ya, selama ini bukper di negara Konoha ya, selalu menjadi ajang untuk bagi-bagi duit, ajang untuk pemerasan secara tertutup, ajang untuk korupsi. Ya, tidak ada bukti. Kenapa nggak ada bukti? Karena tidak boleh transparan. Karena bukper itu tidak boleh direkam. Karena nggak boleh direkam, tidak ada transparansi. Akibatnya bagi-bagi duit itu menjadi sebuah hal yang sering terjadi di pemeriksaan bukper ya di negeri Konoha, teman-teman ya. Nah, jadi gimana caranya supaya bukper ini tidak menjadi ajang korupsi, tidak menjadi ajang bagi-bagi duit? Nah, kita lihat nih apa solusi dari pemerintah ya. Di dalam Cortex nanti ada 4 fitur baru yang dapat memudahkan WP katanya. Katanya memudahkan WP, apanya memudahkan WP ya? Keempat fitur ini adalah notifikasi, flagging, korespondensi elektronik, dan pengajuan pengungkapan ketidakbenaran secara elektronik. Jadi yang pertama notifikasi, flagging, korespondensi elektronik, dan pengajuan pengungkapan secara elektronik. Ini kalau betul dilakukan teman-teman ya, gua rasa akan mengurangi tingkat korupsi. Tetapi nggak juga ya. Selama pemeriksaan bukper itu tidak direkam secara lengkap, gua rasa akan sulit juga ya. Nanti akan ada 4 fitur baru pada Cortex katanya ya, yaitu notifikasi, flagging, korespondensi, dan pengungkapan ketidakbenaran secara elektronik, kata penyuluh pajak di KPP Muara Teweh Abdul Rahman. Wow. Notifikasi diberikan saat pemeriksaan bukper dimulai, pengiriman surat pemberitahuan bukper, dan dokumen-dokumen lain mengenai pemeriksaan bukper. Adapun notifikasi itu diakses pada menu My Portal, My Notification. Jadi ketika Anda masuk ke DJP online Anda, akan ada notifikasi bahwa Anda sedang kena pemeriksaan bukper. Ini bagus teman-teman ya. Selama ini kan banyak orang nggak terima surat pemeriksaan lah,
suratnya nggak sampai lah dan sebagainya. Sekarang nggak ada alasan nggak sampai surat ya. Sekarang surat pasti sampai karena langsung muncul di notifikasi DJP online kita. Dan sudah pasti dia harus juga dikirimkan via email maupun WA ya. Terdapat fitur juga yang namanya flagging, yaitu pemberian tanda bagi WP yang sedang dalam bukper ya. Tanda flagnya itu bisa under low handling, dapat dilihat pada menu My Profile, Taxpayer Detail, General Information, Taxpayer Flags. Ini ribet banget ya, ini agak ribet menurut gua. Mesti dipermudah deh, mesti dipermudah dengan bahasa yang gampang dan tidak sulit untuk dipahami oleh orang ya. Tetapi bagus juga ya. Pertama ada notifikasi, kedua ada flagging. Jadi dia bisa menandai kita ini kondisi seperti apa saat ini. Kemudian atas seluruh riwayat kegiatan korespondensi ya, surat menyurat yang dikirim oleh DJP akan masuk pada akun Kortex Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat mengunduh dokumen perihal pemeriksaan bukper dengan mengakses menu My Portal submenu My Dokumen. Oke, jadi pemeriksaan bukper kan orang dipanggil kemudian diinterogasi kan. Nah, sekarang proses interogasi itu harus melalui online. Ini sih sangat-sangat kita harapkan teman-teman ya, tetapi gua masih pesimis karena kalau ini dilaksanakan maka penerimaan pajak pasti turun. Kalau penerimaan pajak turun, wah cilaka, negara bisa rugi, gitu kan. Nah, jadi ini akan jadi sebuah fitur yang bagus yang menjadi game changer, tetapi gue khawatir tidak akan dilaksanakan oleh para oknum-oknum pemeriksa bukper ya. Selanjutnya, WP yang ingin mengajukan pengungkapan ketidakbenaran secara elektronik dapat mengakses menu Tax Return Disclosure of Incorrectness. Wah, lebih ribet lagi ya, terlalu banyak menunya. Pada menu Disclosure of Incorrectness, terdapat 3 submenu yang dapat diakses oleh WP ya, yaitu Not Submitted Disclosure, tidak mensubmit ya, atau Disclosure Waiting for Payment, dan Submitted Disclosure. Jadi, belum submit, atau sudah submit tetapi belum bayar, dan sudah submit secara seluruhnya ya. Nah, Not Submitted Disclosure berisikan ada pengungkapan ketidakbenaran untuk setiap jenis SPT, setiap masa dan atau tahun pajaknya yang belum dilaporkan oleh WP. Masih draft. Kemudian untuk pengungkapan ketidakbenaran yang telah dibuat namun belum dibayarkan akan tertampil pada menu Disclosure Waiting ya. Dia sudah bikin tetapi belum bayar. Setelah WP melaporkan pengungkapan tersebut, kode billing terbit dan terunduh otomatis. Wajib pajak selanjutnya dapat melakukan pembayaran pada billing tersebut. Setelah membayar terverifikasi, pengungkapan ketidakbenaran akan tersimpan pada menu Submitted Disclosure. Seluruh pembayaran yang telah dilakukan akan tercatat dan dapat dilihat pada menu buku besar wajib pajak. Luar biasa ya, mantap. Jadi memang selama ini bukper menjadi momok yang sangat menakutkan ya, menjadi tempat bagi-bagi duit, menjadi tempat korupsi yang paling parah itu di bukper ya, di ruangan bukper. Kenapa? Karena tidak terbuka, karena tertutup ya, karena pemeriksaan bukper itu harus tidak boleh direkam, harus diam-diam. Jadi cilakalah, paling banyak korupsi di situ ya. Tetapi itu di negara Konoha teman-teman ya. Kalau di Indonesia nggak begitu ya. Oke. Kita diskusi tanya jawab ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan di raise hand teman-teman ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Yang pertama, Ibu Neni New Skin. Malam kok ikut gabung. Halo Bu Neni, malam Bu. Oke. Ada Bapak Ibu Tio Mary. Malam Pak Wan, malam Bu Tio. Halo Bu. Pak Bugatti, malam kok. Malam Pak Bugatti. Halo teman-teman semua. Oke. Bapak Ethnic Case. Mau tanya kok. Untuk klarifikasi kepada KPP, bukti data pendukung hibah berupa uang dari orang tua ke anak. Apakah cukup kuat akta hibah war making yang sudah ditandatangan di tahun 2023 dan baru didaftarkan di notaris tahun 2024? Menurut saya kuat Pak, menurut saya kuat ya. Dokumen apapun yang Bapak punya, baik itu war making kah, atau tidak war making kah, atau akte kah, atau tidak akte kah, nggak ada masalah. Yang penting Bapak punya dokumen pendukung, gitu ya. Kalau AR yang nggak percaya, ya terserah dia, urusan dia ya. Kalau AR-nya bilang, oh saya tidak percaya dengan akte ini, ya terserah dia nggak percaya, nggak ada masalah ya. Jadi tugas Bapak adalah memberikan bukti yang Bapak punya, udah gitu aja, gitu loh. Kalau si AR itu mau cari masalah, ya terserah dia, nggak ada urusan, gitu. Intinya kan hibah sudah diberikan, si anak sudah menerima hibah, kemudian sudah ada dokumen pendukung, udah gitu aja Pak. Gitu ya. Sudah cukup Pak menurut saya ya. Jadi tidak perlu kita berusaha mengentertain si oknum pajak ya.
Kalau dia nggak percaya, ya terserah dia. Dia merasa tidak cukup, ya terserah dia, nggak ada urusan. Pokoknya kita sudah memberikan yang semampu kita, yang terbaik yang bisa kita berikan. Gitu, Pak. Oke? Semua teman tuh, Pak Ethnic Case. Ibu Neni New Skin. Ko Awan mau tanya, kalau usaha jual alat kesehatan, kewajiban pajaknya apa aja ya? Setahu saya sama aja Bu ya, ada PPN, ada PPH dong. Kalau PPH itu kan PPH badan ya, kalau dia badan ya. Nah, PPH badan yang 22%. Nah, mengenai PPN, Ibu coba cek nih, apakah dia barang kena pajak atau bukan barang kena pajak. Nah, setahu saya sih alat kesehatan sudah menjadi BKP ya, barang kena pajak. Artinya dia kena PPN. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah dia kena PPN yang normal, yang 11%, atau dia kena PPN yang DPP nilai lain, yang 1,1%, atau dia bebas PPN, gitu ya. Dia BKP, barang kena pajak, tetapi dia dibebaskan dari PPN, atau dia kena PPN 0%, gitu Bu. Nah, itu mesti dianalisa lagi Bu ya, mesti dianalisa lagi, mesti cek lagi ke PMK-nya. Coba cari di PMK, di Google juga bisa ya, alat kesehatan PMK-nya apa gitu. Nah, siapa tahu dia dibebaskan PPN-nya. Oke? Nah, kalau Ibu nggak ketemu di Google, Ibu boleh email ke informasi pajak ya. Email ke informasi@pajak.go.id ya. Informasi@pajak.go.id. Atau telepon juga boleh ya. 1500-200 juga boleh ditelepon ya. 1500-200 juga boleh ditelepon. Oke? Semua teman tuh, Bu Neni. Ibu Erina Risyadiani. Malam Bu Erina. Saya ingin bertanya, apa ada solusi jika pembeli tidak ingin memberikan nomor NIK? Karena tim marketing mengeluh susah jual karena pembeli tidak ingin memberikan nomor NIK. Oke, jadi solusi yang pertama adalah Ibu tetap menjual dengan gunggungan. Oke, Ibu menjual dengan gunggungan, tetapi akan ada denda 1%, ya kan? Denda 1% karena dianggap faktur pajak yang cacat, gitu kan? Nah, 1% bebankan kepada si pembeli, gitu Bu. Jadi kalau lu mau kasih NIK, harga sekian. Kalau lu tidak mau kasih nomor NIK, tidak mau kasih KTP atau MPP, maka kita akan naikkan harga 1%, gitu Bu. Tambahin 1%, suruh dia bayar. Gitu Bu, beres ya. Jadi solusi pertama adalah bebankan 1% kepada si pembeli, kemudian kita menggunggung PPN ini, menggunggung penjualan ini. Oke. Solusi yang kedua, tetap berusaha mengedukasi kepada si customer, kepada si pembeli ya, customer. Jelaskan bahwa walaupun lu tidak kasih KTP NIK NPWP, tidak membantu karena orang pajak bisa tahu gitu loh. Orang pajak kan bisa tahu kan lu transfer kan. Kalau lu transfer kan nanti ketahuan, di pihak lu ketahuan, di pihak gue ketahuan gitu kan. Nah, dari bukti transfer kelihatan. Orang pajak juga bisa tahu dari pergerakan barang, dari DO, dari delivery order. Ini barang dikirimnya kemana, kan ke gudang lu kelihatan, gitu kan? Dari mana lagi orang pajak bisa tahu? Kalau lu kena periksa, kan orang pajak tahu. Ini kan orang pajak tanya siapa yang menjual. Kalau kami diperiksa, kami pun bilang kalau lu sebagai pembelinya, gitu loh. Jadi orang pajak punya banyak cara untuk mengetahui siapa pembelinya, walaupun lu tidak kasih NIK, gitu. Jadi alangkah baiknya mulai sekarang kita terbuka aja, gua jujur lu jujur gitu loh, gua terbuka lu terbuka gitu. Kita berusaha mengedukasi Bu. Oke. Jadi cara pertama adalah bebankan 1% kepada si pembeli. Cara kedua adalah tetap berusaha mengedukasi, karena di masa depan pajak itu tidak akan lebih mudah, pajak itu akan lebih sulit ya. Di masa depan pajak akan lebih rumit, lebih sulit, dan lebih mencengkram. Jadi lebih baik kita mulai sekarang berusaha untuk jujur apa adanya. Nah, kita mengedukasi Bu, berusaha aja Bu. Oke, kalau nggak ya sudah 1% gua bebanin ke lu gitu, ke pembeli ini. Oke, semua teman tuh Bu Erina. Ibu Lisa Mona 1183. Malam kawan, malam Bu Lisa. Mau tanya gimana tentang Cortex ini? Karena banyak WP yang belum tahu juga, dan bahasa Inggris juga PPH 21 e-Bupot ada juga nggak kok. Makasih. Memang pusing Bu Cortex ini ya, memang pusing ya. Tapi beruntunglah Sri Mulyani terpilih kembali sehingga tidak perlu ganti tim ya, nggak perlu ganti pemain. Jadi semua orang masih sama, masih fokus di Cortex ini. Ini beruntung banget ya. Menurut gue ini hal yang bagus. Kita tunggu lah Bu ya, kita tunggu pelan-pelan ya. Jadi mau gimana? Negara butuh duit, Cortex-nya lagi berjalan gitu kan.
dia pasti akan launching, pasti dia akan paksakan, gitu loh. Apakah wajib pajak ngerti, nggak peduli. Pokoknya kalau lu salah, lu kena denda gitu aja kan. Jadi kita berusaha memahami, berusaha mengerti, pelan-pelan Bu, pelan-pelan ya. Nanti deh November, Desember udah mulai kejelasan. Gua sih pikir akan dipaksakan sih. Gua pikir akan dipaksakan. Kalau dia tunda lagi, negara butuh duit soalnya Bu. Ya, kalau ditunda lagi, negara butuh duit, malah nggak efektif gitu ya. Ya udah dihajar aja sama dia, dihajar aja. Kalau nggak ngerti ya diedukasi terus. Kalau nanti ada yang kena ya sudah, mau gimana lagi, sudah nasib gitu kan. Nah, apakah PPh 21 juga termasuk di dalamnya? Jawabannya iya. Ya, seharusnya seluruh rangkaian pajak itu ada di dalam konteks nanti, ada di dalam konteks kita yang terbaru nanti ya. Setahu saya seperti itu. Jadi sementara seperti itu Bu ya, kita berusaha pahami pelan-pelan aja. Kalau nggak paham ya sudah, berusaha lagi memahami. Gitu Bu ya. Karena negara nggak akan kasih ampun. Gue rasa tipe-tipe seperti Pak Prabowo ini nggak akan kasih ampun. Jadi ya udahlah, kita berusaha comply, kita berusaha memahami, pelan-pelan aja Bu, pelan-pelan. Negara tidak akan lebih apa namanya, nggak akan lebih lembut ya. Negara ini nggak akan lebih lembut di masa depan, apalagi dengan adanya Sri Mulyani dan Prabowo, gue rasa akan lebih keras ya. Jadi kita berusaha memahami. Semua teman tuh Bu Lisa Mona. Ibu Gomez 5284, Ko WP pribadi, Pak Sutri MPWP masing-masing. Istri sudah ikut PPS, uang di banknya 500.000, transfer ke rekening suami. Setelah masuk ke rekening suami, apakah suami harus membayar pajak lagi? Jawabannya tidak, Bu ya. Tidak perlu karena suami istri adalah satu kesatuan. Jadi di dalam pajak Indonesia, suami istri adalah satu kesatuan. Walaupun dia punya MPP masing-masing, walaupun dia punya SPT masing-masing, walaupun dia punya perjanjian pisah harta, gitu. Ada atau nggak ada perjanjian pisah harta, itu nggak masalah. Di pajak itu, suami istri adalah satu kesatuan. Artinya apa? Suami kasih istri tidak kena pajak, istri kasih suami adalah tidak kena pajak. Karena dianggap satu kesatuan. Walaupun dia PH, MT, punya MPP masing-masing dan sebagainya, nggak ada masalah. Pajak nggak peduli, pokoknya suami istri adalah satu kesatuan. Gitu Bu. Semua teman tuh Bu Gomez. Ibu Neni New Skin, kawan, kalau misalnya perusahaan sudah nggak jalan lagi, tapi masih ada kewajiban pajak yang belum selesai, sertelnya belum diperpanjang, jadi nggak bisa laporan bulanan SPT PPN. Gimana itu kawan? Oke, jadi yang pertama adalah datangin kantor pajak. Oke, bilang, Pak AR, Ibu AR, saya mau lapor pajak. Gitu ya. Mengenai hutang pajak itu belakangan, itu nanti akan saya proses, tetapi saya butuh lapor pajak. Supaya saya bisa lapor, tolong diaktifkan sertel saya. Gitu ya. Kalau nggak diaktifkan sertel saya nggak bisa lapor. Kalau saya nggak lapor, saya kena denda lagi. Gitu loh. Kalau kena denda, apakah negara mau tanggung jawab? Kan begitu. Gitu Bu. Jadi omelannya tuh AR, ngomel-ngomel aja Bu di KPP ya. Kalau dia tetap tidak mau, somasi aja, kirim somasi gitu ya. Itu perbuatan melawan hukum gitu Bu. Oke? Atau gugat ke pengadilan pajak. Oke? Kalau AR tetap ngotot tidak mau perbaiki sertel kita, tidak mau aktifkan sertel kita, Ibu bikin surat. Ibu bikin surat permohonan pengaktifasi sertel saya. Oke? Bikin surat permohonan aktifasi sertel. Nanti kan dia balas tuh sama KPP. Dibalas bahwa sertel Anda tidak bisa diperpanjang dengan alasan bla 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 gitu kan. Nah, kadang-kadang nggak ada alasan. Nah, surat balasan ini langsung Ibu gugat ke pengadilan pajak. Oke? Digugat ke pengadilan pajak. Inilah penting sekali bagi wajib pajak untuk belajar untuk menggugat ke pengadilan pajak secara mandiri. Tidak usah pakai konsultan pajak, nggak perlu ya, langsung aja buat secara mandiri. Karena apa? Karena kan dia punya kewenangan. Kalau dia tidak mau mengaktifkan sertel, lu bisa apa? Ya kan? Nah, satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan adalah menggugat ke pengadilan. Nggak ada cara lain. Nah, jadi langkah pertama datangin ke KPP, ngomel-ngomel di sana, minta dia aktifkan sertel supaya saya bisa lapor PPN. Kalau saya nggak bisa lapor, saya kena denda. Apakah negara mau tanggung? Kan nggak mau. Gitu. Langkah kedua, kalau dia tetap tidak mau aktifkan sertel, maka Ibu bikin surat. Bikin surat permohonan aktivasi sertel saya. Nanti kan dibalas tuh suratnya. Nah, surat akan dibalas. Nah, surat balasan itu Ibu gugat ke pengadilan pajak. Digugat Bu ya. Gitu. Gampang kok sekarang gugatan semuanya online. Oke? Semua teman tuh Bu Neni. Ibu Gomez 5284. Ketika rekening suami ada transfer uang masuk dari istri, apakah itu termasuk sebagai income kah? Terima kasih kok.
Jawabannya itu iya Bu ya, itu namanya income, tetapi income yang tidak kena pajak. Oke, income itu banyak jenis ya. Income itu bisa berasal dari gaji, bisa berasal dari sewa bangunan, bisa berasal dari pekerjaan bebas, bisa berasal dari hibah, bisa warisan, ya kan? Nah, ini yang dari suami atau dari istri itu adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya. Gitu Bu ya. Jadi suami istri adalah satu kesatuan. Ibaratnya diri sendiri memberi ke diri sendiri, kan tidak ada masalah ya. Nah, itu namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya. Jadi itu income betul, memang itu income, tetapi income yang tidak termasuk objek pajak. Gitu ya. Nah, teman-teman tuh Bu Gomez. Ibu Revalian, malam Pak. Misal UMKM sudah pakai PPh final 2018 ke 2024. Nah, Prabowo misal perpanjang nih PPh finalnya. Nanti mereka yang udah pakai dari 2018, apakah bisa pakai lagi atau harus pembukuan? Kita tunggu aturannya, Bu. Kita tunggu aturannya. Karena kalau Prabowo bilang diperpanjang, tentu saja dia mesti merevisi kan? Dia mesti merevisi PP 55, dia mesti merevisi PMK 164 kalau nggak salah ya. Nah, ketika dia merevisi, kita lihat pasalnya, ya, apakah dia memperpanjang 7 tahun menjadi 10 tahun, ataukah dia memperpanjang selamanya, apakah dia akan bilang boleh perpanjang dengan syarat ini, ya kan? Nah, kita tunggu aturannya, Bu. Ya, kita tunggu aturannya. Karena ketika dia perpanjang, nggak cuma diperpanjang, kan? Pasti ada pasal-pasal yang mengikuti, pasti ada teknisnya. Bagaimana nih untuk orang-orang yang sudah punya MPP, yang sudah pernah lapor, yang sudah kadaluarsa dan sebagainya? Pasti ada teknisnya. Kita tunggu aja, Bu. Ya, mudah-mudahan sih Prabowo punya otak mau diperpanjang ya, mudah-mudahan ya. Teman-teman tuh Bu Revalian. Bapak Kidos, kawan mau tanya, selain sertifikat digital pribadi, Evin ditiadakan sama CSV berubah jadi XML. Ada yang perlu dipersiapkan lagi nggak ya kok? Oh, selain sertifikat digital pribadi, Evin ditiadakan, kemudian CSV berubah jadi XML, ada yang perlu dipersiapkan lagi nggak? Udah Pak, cukup itu aja Pak, cukup itu aja ya. Nanti aja Pak, nanti masih lama ya, sudah dekat sih ya, nggak lama lagi ya. Cuman kan kita belum pasti nih bagaimana arahnya nih. Siapa tahu berubah lagi ke CSV lagi. Kita tunggu aja Pak. Oke, apakah ada yang perlu dipersiapkan? Nggak ada sih Pak, nggak ada. Kita ikuti aja nanti, ikuti aja prosesnya. Gue rasa tidak ada yang perlu gimana-gimana sih. Diikuti aja prosesnya nanti Pak. Oke, serta pribadi memang mau diperlu, tetapi nanti juga nggak apa-apa. Belum perlu sekarang kan. Evin ditiadakan, iya betul. Nah, oke. Thank you Pak Kidos, semoga terbantu. Bapak Doni Frans Jaya 91. Malam kawan, malam Pak Doni. Kalau ada suami istri masing-masing ada omset, itu manfaat bebas PPh final di bawah 500 juta, masing-masing bisa atau hanya salah satu saja yang bisa kok? Jawabannya masing-masing, Pak ya. Jadi suami dapat 500, istri dapat 500, gabungan dapat 1 miliar tidak kena pajak ya. Tetapi batasan PKP yang 4,8 miliar tetap gabungan, gitu Pak ya. Jadi 4,8 miliarnya batasan PKP tetap gabungan. Jadi si istri sama suami digabung, itu tidak boleh melewati 4,8 M kalau mau tetap UMKM. Nah, mengenai batasan yang 500 juta tidak kena pajak, itu masing-masing dapat ya. Ini ada di PMK 164 tahun 2023. Ditegaskan kembali ya, bahwa suami dan istri masing-masing bisa dapat fasilitas 500 juta ini. Gitu, dua-duanya dapat. Semua teman tuh, Pak Doni. Ada Ibu Tina Mawardi. Malam kok, malam Bu Tina. Jika perusahaan dengan status CV, tetapi gaji direkturnya dibebankan di laporan laba rugi, bolehkah kok? Jawabannya boleh-boleh saja Bu, tetapi secara fiskal akan dikoreksi fiskal. Gitu ya. Di akunting boleh-boleh saja, tetapi di laporan laba rugi fiskal akan dikoreksi fiskal. Artinya percuma. Gitu ya, percuma. Jadi lebih baik tidak usah. Lebih baik yang namanya direktur, yang namanya komanditer aktif maupun komanditer tidak aktif di dalam CV itu dua-duanya itu diberikan prefer, bukan gaji ya. Jadi kalau bosnya CV mau tarik uang itu namanya prefer ya, bukan gaji gitu Bu. Tetapi kalau mau dipaksain sebagai gaji ya boleh-boleh aja. Di akunting boleh, di komersil, akuntansi. Tetapi ketika masuk ke hitungan pajak ini mesti dikoreksi fiskal, positif, dikurangkan. Jadi percuma gitu Bu. Oke. Teman-teman tuh Bu Tina Mawardi.
Ibu Hanjaya, malam kawan, bukper itu apa? Bukper adalah pemeriksaan bukti permulaan ya. Artinya ini pemeriksaan yang mengarah ke tindak pidana perpajakan. Oke, jadi ada dua macam pemeriksaan ya. Pemeriksaan biasa yang sering disebut sebagai pemeriksaan lapangan, ini pemeriksaan perdata untuk mencari potensi pajak. Sedangkan pemeriksaan bukper adalah pemeriksaan bukti permulaan untuk mencari minimal dua alat bukti telah terjadi tindak pidana perpajakan. Gitu. Tidak, bukper ini arahnya adalah pidana pajak. Gitu ya. Yang pemeriksaan biasa itu perdata, bukper itu pidana. Gitu. Nah, bukper itu masalahnya adalah orang-orangnya oknum ya. Mungkin 90% ya. 90% pemeriksa bukper itu adalah oknum karena mereka ini penyidik ya, penyidik PPNS, terlalu arogan, terlalu sombong, dan lagi pula di dalam ruangan bukper itu tidak boleh ada perekaman audiovisual sama sekali. Akibatnya apa? Akibatnya ruangan bukper adalah ruangan yang paling basah, ruangan yang paling enak kasih duit, yang paling enak untuk memeras dan menerima uang korupsi ya. Itu di Wakanda ya, di Wakanda. Kalau di Indonesia nggak ada begitu. Oke, oke. Teman-teman tuh Pak, Ibu Hanjaya. Ibu Tina Mawardi. Dan dibuat juga SPT tahunan badannya, masalah nggak kok? Pajak PPh 21 juga dibayar dan dilaporkan bulanan. Tadi mengenai apa Bu Tina ya? Mohon maaf, tadi Bu Tina mengenai CV ya, mengenai CV. Dibuat SPT tahunan badan, masalah nggak kok? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Tetapi yang namanya gaji kepada direktur CV itu akan dikoreksi fiskal. Gitu ya, jadi percuma aja. Di komersilnya boleh dibiayakan, tetapi begitu hitung fiskal dibuang, tidak bisa dibiayakan. Oke. Pajak PPh 21 juga dibayar dan dilaporkan, boleh, silakan aja. Silakan pajak PPh 21 itu dibayar dan dilaporkan, nggak masalah. Tetapi dalam rangka menghitung PPh badan, beban gaji atas direktur CV itu tidak bisa dibiayakan. Itu akan dikoreksi fiskal. Begitu, Bu. Jadi lebih baik tidak perlu. Tidak usah. Di prefer aja, Bu, untuk gaji direkturnya CV. Semua teman tuh, Bu Tina. Bapak UD Kaltim Makmur. Kok awan, bukper kan ada putusan MK inkonstitusional. Jawabannya betul Pak ya, jawabannya betul, bukper itu inkonstitusional bersyarat ya. Cuman sampai sekarang kita nggak tahu kabarnya bagaimana putusan MK ini dilaksanakan. Setahu gua tidak ada lagi bukper yang baru ya. Kalau ada bukper yang baru kena klien gua langsung gua gugat sih ke pengadilan. Gitu, karena itu melanggar putusan MK. Tetapi banyak orang nggak ngerti. Banyak orang nggak ngerti kan kalau bukper itu ada putusan MK yang bilang inkonstitusional bersyarat gitu. Sejauh ini KUP belum diubah sehingga boleh dibilang semua bukper yang baru yang terbit setelah tanggal 13 Februari itu adalah bukper yang inkonstitusional ya, bukper yang tidak punya dasar kewenangan gitu. Cuman klien gue belum ada yang kena. Kalau klien gue kena sih langsung gue gugat. Gitu sih Pak ya. Jadi sudah betul nih Pak Kaltim bahwa bukper sudah diputuskan inkonstitusional bersyarat ya pada tanggal 13 Februari 2024. Jadi dikasih waktu 2 tahun untuk memperbaiki diri DJP-nya. Kalau tidak diperbaiki ya menjadi inkonstitusional selamanya gitu. Cuman dalam praktiknya kayaknya orang pajak nggak gitu pusing atau gimana nggak tahu juga ya. Nanti kan tinggal bikin perpu. Gitu Pak. Semua teman tuh Pak Kaltim Makmur. Ibu Mejin, kawan, kalau bea masuk impor ditambah ke nilai persediaan, bagaimana dengan ekualisasi PPh-nya? Tidak masalah Bu ya, nanti ekualisasi PPh, Ibu bikin tabel Excel sendiri. Ibu bikin Excel sendiri, ada pembelian tanggal sekian, nilai sekian, PPh-nya sekian, DPP sekian gitu. Jadi Ibu punya data Excel sebagai dasar untuk perhitungan PPh impornya nanti dan perhitungan kredit pajak PPh 22-nya gitu kan. Jadi nggak ada masalah, Ibu punya data Excel yang tersendiri untuk menjadi buktinya gitu Bu. Sedangkan Ibu boleh aja masukin ke nilai persediaan nanti. Menurut gue sih gitu sih Bu. Oke. Semua teman tuh Bu Mijin. Bapak Ferihat 89. Malam Pak Wan, malam Pak Ferry. Pajak UMKM diperpanjang atau tidak ya? Belum tahu Pak ya. Pak Prabowo masih sibuk hura-hura ya. Para menteri hari ini dari pagi sampai malam masih sibuk happy-happy mereka ya. Dia belum tahu di depan muka dia ada banyak pekerjaan yang menunggu ya. Dan kita terus terang gue agak pesimis ya dengan kementerian 100 menteri lebih ini. Ya nggak apa-apa lah, kita ikuti aja gitu ya. Apakah sudah diumumkan? Belum Pak ya, belum ya. Kita tunggu. Sri Mulyani juga masih dalam masa yang berhappy-happy ria ya.
barusan berhenti tapi langsung jadi menteri lagi. Pak Prabowo juga masih sibuk. Semua orang masih lagi sibuk. Jadi masih belum sempat ngurus negara, ya. Masih belum sempat ngurusin wajib pajak. Ya, nantilah ya, tunggu 1 bulan lagi kali ya. Apakah diperpanjang atau tidak. Gitu deh Pak, begitulah negara kita. Semua teman tuh Pak Ferry, kita menunggu ya. Ibu Ethnic Cash, mau tanya kok, aturan mengintip rekening bank di atas 1 miliar mulai berlaku Januari 2025. Apakah aturannya boleh mengintip rekening tahun lalu atau sebelum tahun 2024? Soalnya dapat surat untuk klarifikasi karena deposito terpotong ya, terpotong. Oke. Jawaban saya boleh Bu ya. Jadi Ibu Ethnic Cash dan teman-teman semua tidak perlu mempermasalahkan mengenai rekening kita itu bisa atau nggak bisa dibuka oleh orang pajak. Jawabannya sudah clear, jelas bahwa rekening kita bisa dibuka dan tidak cuma untuk masa depan tetapi juga masa lalu. Jadi semuanya akan dibuka oleh orang pajak. Gitu Bu ya. Jadi udah kita bersiap aja. Kita tunggu aja giliran kita. Kalau giliran kita sudah sampai, ya udah kita bernegosiasi. Kalau bisa deal ya beres kita bayar. Kalau nggak bisa deal ya kita ngotot. Gitu ya, kita melawan gitu. Itu aja Bu, ya nggak ada solusi, nggak ada solusi lain. Kita kan tidak bisa mengubah masa lalu, ya kan? Kita nggak bisa mengubah masa lalu. Kalau kemarin kita punya omset yang besar lah, punya usaha dagang yang besar lah, ya udahlah. Kalau ketahuan sudah tiba giliran kita, ya udah disikat aja. Kita bernegosiasi gitu Bu, gitu ya. Jadi memang bisa ya, jawabannya bisa dibuka rekening dan tidak hanya terbatas 1 miliar dan bisa juga buka mundur. Jadi kita tunggu aja giliran kita. Mudah-mudahan ada tes amnesti. Kalau ada tes amnesti, selesai semuanya ya. Tutup buku sampai 2025 contohnya. Nah, ke depan baru kita buka lembaran baru. Kan gitu ya. Mudah-mudahan Prabowo mau bikin tes amnesti. Oke? Semua teman tuh Bu Ethnic Cash. Ibu Maria 88. Malam kawan, malam Bu Maria. Saya punya MPWP 2002. Saya dulu pegawai, pakai 1770S. Pada tahun 2021, saya baru UMKM, pakai tarif 0,5% untuk WP pribadi. 7 tahun, apakah saya tahun 2025 masih bisa pakai 0,5% UMKM? Jawabannya tidak bisa Bu Maria ya, tidak bisa. Karena 7 tahun itu bukan dihitung sejak Ibu mulai dagang, bukan ya. 7 tahun dihitung sejak Ibu mulai punya MPWP atau 2018 mana yang lebih baru. Gitu Bu ya. Jadi karena Ibu sudah punya MPWP dari 2018 dan sebelumnya, maka Ibu akan berakhir di Desember 2024, tahun ini berakhir. Ya. Walaupun Ibu baru mulai dagang beberapa tahun atau baru mulai dagang beberapa bulan, sama aja. Karena 7 tahun dihitung dari tanggal bikin MPWP, bukan mulai tanggal berdagangnya. Oke? Semua teman tuh Bu Maria. Bapak Aikenindo, kok untuk mau lanjut pakai PPh final UMKM, rencana mau suruh istri buat MPWP. Apakah harus ada surat pisah harta? Jawaban saya tidak wajib Pak ya. Jawaban saya tidak wajib surat pisah harta. Banyak konsultan pajak bilang perlu pisah harta. Gue rasa tidak wajib, ya tidak wajib dan gue tidak mau minta klien-klien gue untuk pisah harta, gitu sih. Karena di pajak itu tidak mempermasalahkan pisah harta. Pajak itu tidak pernah mempermasalahkan kalau pisah harta kondisi bagaimana, kalau nggak pisah harta gimana kondisinya, itu tidak ada dibedakan di dunia pajak gitu. Jadi sama aja menurut gua, tidak terlalu perlu. Oke? Sama teman tuh Pak Aikenindo. Bapak Dedi Ticia. Malam kok, malam Pak Dedi. Kalau warisan dibagi 2 orang, apakah nilainya harus bagi 2 sama rata? Misalnya 500 juta, jadi per orang itu 250 di SPT sebelum BPHTB. Dan dimasukin ke kolom mana di SPT. Oke, jadi yang pertama adalah bagaimana porsi pembagian harta waris itu terserah dari orang yang punya warisan. Ya, terserah si bapak, terserah si kakek, terserah si orang yang mau meninggal, atau terserah orang yang mau memberikan. Ini barang mau dibagi berapa, mau dikasih ke siapa, dan nilainya berapa, itu terserah dia. Oke? Yang kedua, kalau orang sudah meninggal, dia tidak punya surat wasiat, bagaimana? Nah, maka disinilah harus berlaku hukum waris. Berlaku hukum waris, coba cek ke notaris Pak ya. Coba cek ke notaris atau pengacara, bagaimana hukum waris di Indonesia. Setahu saya, istri dapat 50%, kemudian 50% lagi itu dibagi lagi dengan jumlah istri dan anak-anaknya.
gitu, dibagi rata. Setahu gue begitu. Tetapi coba cek yang lebih pasti kepada notaris atau ke pengacara. Ya. Yang ketiga, di SPT dimasukin di mana? Di lampiran 3 yang namanya warisan. Ya, lampiran 3 namanya warisan, masukin di situ nilai warisnya, kemudian di bagian harta masukin nilai harta warisan senilai ke bagian kita aja. Oke? Jadi yang pertama adalah terserah orang yang memberi waris mau kasih berapa bagian kepada siapa. Yang kedua, kalau sudah terlanjur meninggal tapi belum ada surat wasiat, maka harus berlaku hukum waris. Nah, coba cek ke notaris. Setahu saya istri bagi setengah dan setengah lagi dibagi antara istri dan anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, di SPT dimasukkan di bagian lampiran 3 yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian di bagian harta juga dilaporkan nilai hartanya ya, bagian kita aja. Oke. Semua teman tuh Pak Dedi Cia. Bapak Purnawan Iswan. Malam kawan, malam Pak Purnawan. Bagaimana cara pengisian SPT tahunan untuk suami istri? Istri bekerja sebagai PNS dan suami bekerja sebagai pengusaha UMKM. Oke, nggak ada masalah Pak. Si istri lapor sendiri, si suami lapor sendiri. Penghasilan mereka masing-masing, berhubung yang satu final, satu non-final, jadi nggak pengaruh. Oke, jadi si istri lapor aja di SPT pribadi dia sebagai PNS, kemudian si suami lapor aja di SPT suami sebagai pengusaha UMKM yang bayar PPh final 0,5%. Ini tidak terpengaruh oleh masing-masing ini. Nanti gimana hartanya? Nah, terserah deh. Hartanya mau digabung ke suami boleh, gabung ke istri boleh, mau dipecah masing-masing harta masing-masing juga boleh. Gitu. Gak ada masalah sih. Karena yang satu final, yang satu non final, jadi nggak tidak saling mempengaruhi. Oke? Semoga teman tuh Pak Purnawan. Bapak Dandi CHRS. Tanggapan gimana Ibu Sri Mulyani kembali menjabat Menkeu? Saya sih bersedih hati ya teman-teman ya. Mohon maaf nih Ibu Sri Mulyani. Dari 200 juta manusia tidak ada satu orang pun kah yang bisa menggantikan Sri Mulyani? Memang sulit negara ini ya. Karena Sri Mulyani ini menurut gua dia sudah mengkondisikan segitu susahnya cengkeraman dia untuk dilepaskan. Gitu loh. Cortex ini adalah proyek Sri Mulyani. Dia sudah mencengkram dan tidak ada orang yang bisa gantiin dia. Ya mau gimana? Sekarang kalau Prabowo ganti orang lain, bisa rusak negara ini. Jadi terpaksa kembali ke Sri Mulyani. Cuman pengalaman kita, sepemahaman kita, Sri Mulyani ini terlalu memelihara ya, atau terlalu menjaga oknum-oknum pajak tidak ditindak oleh dia. Gitu. Dia hanya menindak yang sudah viral aja. Kalau belum viral nggak ditindak sama dia. Ya susah kalau gitu ya. Oke, pada ini begitulah negara kita ya. Kita harus maklum dan menerima apa adanya. Oke, semua teman tuh Pak Denny. Bapak Kidos, kawan mau tanya. Yang tadi pembeli tidak mau kasih nomor NIK. Kan kita gunggung, terus kita markup 1%. Betul. Kalau faktur cacat itu kena akumulasi 24 bulan 2% dari 1% itu nggak kok? Setahu saya enggak deh Pak. Setahu saya enggak ya. Coba dicek lagi ya ke aturannya atau ke informasi pajak. Setahu saya enggak. 1% itulah dendanya. Setahu saya sih begitu ya. Oke. Jadi itu bukan bayar PPN, tetapi itu bayar denda. Ya memang itulah dendanya. Setahu saya begitu. Oke. Teman-teman tuh Pak Kidos. Bapak Purnawan Iswan, malam kok. Apakah sudah ada kabar tarif UMKM masih berlaku? Belum ada kabar Pak ya, belum ada kabar ya. Para menteri masih bernostalgia, masih berhappy-happy ria, masih ada jurit malam katanya di tempatnya Pak Prabowo yang akan disuruh nginap di tenda gitu ya. Jadi urusan rakyat nanti dulu deh ya, nanti dulu ya. Urusan masyarakat nanti dulu. Mereka mau happy-happy dulu. Teman-teman tuh Pak Purnawan. Ini menteri-menteri bukannya kerja tapi happy-happy dulu. Ya terserah dia lah. Bapak Hianto 55. Cortex apakah berlaku mulai lapor SPT 2024? Jawabannya iya. Iya, 2024 mulai berlaku. Kalau dia tunda lagi tahun depan terlalu lama ya. Karena negara kan lagi mau maju nih, lagi mau ngegas nih kan. Penerimaan negara lagi butuh banyak. Jadi mulai sekarang nggak akan ditunda. Gua rasa sih akan dipaksakan, gua rasa sih nggak akan ditunda ya. Coba ya kita tunggu ya gimana kabarnya. Oke, teman-teman tuh Pak Hianto. Bapak Erwin. Jika perusahaan memiliki penghasilan final dan non-final, maka harus dilakukan pencatatan terpisah atau proporsional.
Apakah ada contoh format pembukuan terpisah kok? Waduh, saya sih nggak ada formatnya ya. Sama aja sih Pak, itu tinggal di kolom total total laba rugi kan, dipecahin lagi kolom sebelahnya namanya penghasilan final, pecahin lagi penghasilan yang non final. Nah, nanti yang penghasilan final dikoreksi semua, penghasilan yang tidak final dan biaya-biaya yang tidak final, nah itulah yang akan dihitung laba ruginya. Gitu sih Pak. Jadi tetap satu laporan ya, bukan beberapa laporan ya. Tetap satu laporan, cuman di kanan kan. Di kanan ada kolom lagi, dipecah antara final dengan non final, dipecahin kolomnya aja gitu Pak. Nanti yang final dikoreksi fiskal semua, yang non final dihitung PPh badannya. Setahu saya begitu Pak. Oke, teman-teman tuh Pak Erek Ga Erwin, Bapak Andres Nasurya, PT PMA masih menggunakan rekening owner. Jika menarik uang itu termasuk dividen atau ada cara lain? Pertama pakai ini Pak, pakai gaji ya. Yang pertama pakai gaji kan ini PT. Kalau PT kan boleh digaji ya. Jadi cara pertama adalah gaji, potong PPh 21 atau 26. Cara kedua adalah dividen gitu. Gak ada cara lain sih. Cara pertama adalah PPh 21, cara kedua adalah dividen. Dividen PPh final. Gitu Pak. Setahu saya sih begitu doang. Nggak ada cara lain. Semua teman tuh Pak Andre. Ibu Krista Fabian, Pak Kris Fabian. Halo Pak Kris. Mau bertanya terkait PPh 23. Yang memotong pajak kan pemberi penghasilan, betul. Misal penjual tidak mau dipotong. Bagaimana cara gross up padahal yang memotong kan pembeli dan yang ngatur harga penjual? Oke. Caranya pakai Excel Pak ya, pakai Excel dihitung, itu ada namanya iliteratif itu, tinggal diklik aja itu, nanti bisa ke gross up kok, gitu. Memang seperti itu ya, jadi walaupun invoice dia itu nilainya 100, tetapi ketika kita potong, kita tetap akan markup sedikit, itu sudah sewajarnya gross up seperti itu, oke? Nah kemudian Bapak coba ngomong kepada si penjual, kenapa sih lu nggak mau dipotong? Alasannya apa nggak mau dipotong? Dasar hukumnya apa nggak mau dipotong? Gitu ya. Jadi memang sudah seharusnya orang dipotong, gitu Pak ya. Dia harus paham bahwa dia harus dipotong. Nggak bisa dia bilang nggak mau dipotong, nggak bisa begitu. Harus dipotong. Oke? Nah, sekarang kalau memang kita kalah debat, terpaksa untuk gross up, ya sudah di gross up, gitu. Nanti nilai DPP di gross up kita itu akan berbeda dengan nilai DPP di invoice, itu hal yang wajar. Memang begitu cara hitung gross up. Oke? Nah, teman-teman tuh Pak Kris. Lebih baik suruh dia naikin aja nilai invoice-nya daripada dia nggak mau dipotong. Mending naikin invoice tapi kita potong supaya clean and clear gitu ya. Nah, semua teman tuh Pak Kris. Bapak Oki HTM, malam kawan, malam Pak Oki. Perusahaan tidak ada aktivitas lagi, apalah harus cabut PKP atau tidak? Mohon sarannya kok. Jawaban saya boleh Pak dicabut PKP, tetapi cabut PKP akan ada pemeriksaan. Ya, cabut PKP atau cabut MPP akan ada pemeriksaan pajak. Jadi saran saya tetap lapor PKP tiap bulan, PPN-nya walaupun nihil ya. Kemudian tetap lapor SPD tahunan setahun sekali. Gitu aja deh, biar nggak usah ada pemeriksaan ya, nggak usah repot-repot, nggak usah cari gara-gara. Gitu Pak ya. Jadi tetap dilapor aja PPN dan PPh-nya dilapor sesuai jadwalnya. Toh lapor nihil doang kok, sebulan sekali, lapor awal bulan beres. Gitu Pak ya, daripada nanti pemeriksaan repot. Gitu sih Pak. Semua teman tuh Pak Oki. Tetapi kalau Bapak merasa mau dicabut ya boleh-boleh aja PKP ya. Nggak ada masalah. Ibu YNNEFR, kok mau tanya, apa benar BPHTB akan dihapuskan? Itu hanya isu Pak ya, hanya isu Bu ya. Kita tunggu aja kabarnya, mudah-mudahan benar, tetapi itu hanya isu. Jadi jika mau hibah tunggu keluar aturan BPHTB dihapuskan, maka tidak ada pajak yang dibayar ya. Jawabannya betul, tetapi gue sih pesimis ya. Terus terang gue pesimis. Gue berpikir Prabowo ini mau menaikkan tax ratio. Prabowo ini butuh duit yang banyak untuk menjalankan program dia. Prabowo ini sudah perintahkan Sri Mulyani untuk menaikkan target penerimaan pajak. Lah, bagaimana ceritanya BPHTB mau dihilangkan? Kan nggak masuk akal, nggak nyambung. Ya, jadi nggak nyambung. Jadi Prabowo itu butuh duitnya banyak, targetnya besar, dan dia tidak mau berhutang. Akibatnya apa? Akibatnya kita ini, orang-orang kayak kita ini yang disuruh bayar pajak lebih tinggi, kan begitu. Jadi tidak masuk akal kalau ada tarif turun, ada BPHTB hilang, itu nggak masuk akal. Jadi itu hanya isu, kita tunggu aja, mudah-mudahan benar ya, kalau memang benar. Gitu, oke. Teman-teman tuh Pak YNNER.
Bapak Gueyong, bagaimana mensiasati perhitungan TER karyawan yang resign di pertengahan tahun? Ada potensi LB saat hitung akhir tahun dengan beban PPh 21 perusahaan yang dibayarkan. Oke, gampang solusinya Pak ya. Jadi setiap bulannya tetap dipotong TER. Itu clear ya, jangan diubah-ubah. Setiap bulan tetap dihitung TER. Di bulan dia resign, kita hitung ulang, kita bikin A1. Oke? Di bulan dia resign, kita bikin A1 untuk orang ini. Bukan di nunggu Desember ya, tidak ya. Tetapi di saat dia resign, di bulan itu kita bikin A1 buat dia. Ketika kita bikin A1 buat dia, terhitunglah berapa LB-nya kan. Nah, LB itu bisa dipindahkan ke pegawai yang lain di bulan tersebut. Di bulan yang itu, LB-nya itu disebar ke pegawai yang lain. Kalau masih ada LB itu boleh dikompensasi ke bulan-bulan berikutnya. Nggak ada masalah. Oke? Nah, bagaimana dengan uang gaji orang itu yang sudah terlanjur dipotong melebihi yang seharusnya? Kembalikan Pak uangnya. Oke? Jadi yang pertama adalah bikin A1 ketika dia resign di bulan tersebut. Kemudian hitung LB-nya. LB didistribusikan ke bulan yang itu atau bulan berikutnya. Kemudian gaji orang itu mesti dikembalikan LB yang dipotong tersebut. Sesimpel itu. Oke? Semua teman tuh Pak Gueyong. Bapak Erek Ga Erwin. Bagaimana pengakuan pendapatan proporsional final dan non-final? Apakah mengacu pada faktur keluaran di e-faktur atau dari bukti potong yang diterima dari lawan transaksi? Jawabannya adalah dari e-faktur, Pak. Dari e-faktur ya, dari keluaran, bukan dari bukti potong. Jadi bukti potong kan tidak akurat ya. Bukti potong itu kan tidaklah mencerminkan yang kondisi sebenarnya. Siapa tahu kita seharusnya final tapi dipotong non final kan bisa aja. Tetapi kita harus mengacu kepada faktur keluaran kita. Faktur keluaran kita itu jelas kan, mana yang final, mana non final kan kelihatan jelas. Nah, dari situlah kita memisahkan. Kalau bukti potong yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, ya salah dia, salah bukti potongnya. Jangan kita ubah kondisi kita berdasarkan bukti potong, tidak. Kita mesti mengikuti kondisi yang sebenarnya sesuai dengan faktur pajak keluaran kita. Menurut saya sih begitu, Pak, supaya lebih jelas ya, lebih tepat. Semua teman tuh Pak Erega Erwin. Ibu Neni New Skin. Terima kasih pencerahannya kawan. Sama-sama Bu Neni. Bapak Miko di 168. Malam kawan, malam Pak Miko. Saya punya saham di BEI. Ada 15 emiten. Selama ini saya lapor di SPT masing-masing emiten dan di kolom keterangan saya tulis kode emiten dan lembar sahamnya. Bagaimana ngisi yang benar? Makasih kok. Menurut saya Bapak sudah betul ya. Menurut saya Bapak sudah betul. Cuman kalau klien-klien saya lebih cenderung digabungin. Jadi saya laporin itu per sekuritas. Oke. Jadi sekuritasnya A, saya lapornya sekian total portofolionya. Sekuritasnya Mandiri gitu. Ya total sekuritasnya saya campur di situ. Jadi saya tidak memecahkan per item dari emitennya. Kalau saya ya. Tetapi kalau Bapak mau merinci seperti ini juga boleh, bagus ya. Cuma kan banyak orang yang punya emiten sampai ratusan, itu kan capek kalau di satu-satu di input. Tapi kalau Bapak mau juga boleh. Ini bagus Pak. Lebih detail, lebih bagus ya teman-teman ya. Oke? Semoga terbantu Pak Miko. Bapak Senimo. 2024 dividen yang dibagikan 1 miliar. Didepositokan di BRI 1 miliar. 2025 nilai deposito menjadi 1 miliar 50 juta. Ada penawaran dari BCA bunga lebih tinggi. 1 M dipindahkan lagi ke BCA. 0,05 M kita tarik masuk di rekening tabungan. Terus gimana Pak Seni? Apakah tindakan tersebut diperbolehkan ya kawan? Jawabannya boleh Pak. Boleh ya. Jadi orang ngambil dividen. Kemudian diinvestasikan di tempat A. Kemudian tahun depan dipindahin ke B. Tahun depan dipindahin ke C. Nggak ada masalah Pak. Boleh-boleh saja. Sepanjang itu masih di koridor investasinya. Masih di dalam instrumen investasi yang diperbolehkan. Itu boleh-boleh saja. Silakan Pak dipindah-pindah aja. Ya. Cuman saran saya sih buat teman-teman ya. Nggak usah pusing. Kita udah dikasih 10% loh ya. Kita sudah dikasih 10% pajak yang seharusnya kita bayar kan. Udahlah kita tahan di SBN 3 tahun, 4 tahun, atau bahkan 6 tahun. Bunga sudah pasti lebih tinggi daripada deposito kan gitu, jadi lebih aman begitu sih, kita tahan aja 3 tahun. Tapi kalau mau dipindah-pindahkan silakan aja, boleh-boleh aja. Bapak Anas Ibu Anas Nur Saiful,
Kawan usaha bidang retail mau beralih dari orang pribadi ke CV. Apakah langsung saja pendapatan dipindah ke CV dan orang pribadi pendapatan dinolkan? Jawaban saya iya, setuju. Saya begitu. Lalu, apakah ada kewajiban atau laporan-laporan tertentu untuk peralihan ini? Tidak perlu sih Bu ya, langsung dipindahkan saja. Yang dipindahin apa? Yang dipindahin adalah barang dagang. Ya, barang dagang dipindahin ke CV sebagai modal. Jadi nilai barang dagang yang tadi yang kita lapor di SPT pribadi, sekarang kita lapor sebagai berubah nama menjadi modal di CV. Nanti di CV itu di input ada barang dagang di situ. Nanti CV mulai jualan dan di orang pribadi sudah nolkan aja. Menurut gue sih begitu. Oke. Teman-teman tuh Bu Ana. Bapak tadi Bapak Semi udah ya. Oke, Bapak Kidos. Kawan mau tanya lagi. Untuk koreksi fiskal 50% kendaraan yang dipakai direksi, apakah benar sudah tidak berlaku ya kok? Benar Pak ya, benar. Sudah tidak ada tuh yang namanya koreksi 50% atas kendaraan ya, sudah tidak ada lagi. Setelah PMK Natura keluar, betul Pak ya, betul ya. PMK 66 tahun 2023 ya, sudah tidak ada lagi yang namanya koreksi fiskal 50% atas kendaraan. Enggak. Sekarang semua beban kendaraan itu boleh dibiayakan, tetapi menjadi natura dan menjadi objek PPh 21 bagi si pegawai tersebut. Memang seperti itu, ya. Nah, teman-teman tuh Pak Kidos. Bapak Ibu Pursila, malam Pak Pur, Ibu Pur, mau tanya. Berdasarkan Undang-Undang Badan Usaha berupa CV kan tidak boleh punya aset tanah, oke? Tapi saya ada klien di neraca memasukkan aset tanah. Tahun ini mau dikeluarkan dari laporan laba rugi CV-nya. Mohon sarannya kok. Ya sudah Bu, hajar aja. Jadi gini, ada kemungkinan tanah itu belum balik nama, ya kan? Dia sudah beli nih pakai uang CV, tetapi nggak balik nama karena tidak bisa balik nama. Ya, kemungkinan seperti itu. Jadi masih nama orang pribadi, tapi dia sudah beli, maka dia lapor dong di jurnal di aset dong. Sekarang dia mau keluarkan. Ya sudah Bu, keluar aja udah. Keluar aja, nggak usah pusing. Kemungkinan nggak bisa bayar PPh ya. Kalau nggak bisa bayar PPh ya udah bayar sendiri aja. Bayar sendiri PPh-nya 2,5%, udah gitu aja dah. Nggak usah pusing, nggak usah lapor. Nanti langsung jual aja ke pihak ketiga kan. Pihak ketiga yang akan membeli, ya udah biar dia urus untuk balik namanya. Sepemahaman saya begitu Pak. Bu ya. Teman-teman tuh Pak, Bu Pursila. Ibu Anissa Nasution, kok mau tanya, kalau jual mobil di bulan September, hitung penyusutannya sampai Agustus saja kah? Kalau awal September, hitung ke Agustus Bu. Tetapi kalau Ibu sudah pertengahan September atau ke akhir September, maka kalau saya sih penyusutan September saya hitung. Gitu Bu. Nah, jadi Ibu tinggal kondisikan aja. Ibu tinggal kondisikan, kalau memang mau masukin penyusutan September ya berarti nunggu akhir September baru ditransaksikan ya. Tetapi kalau Ibu tidak mau, Ibu maunya hitung Agustus, berarti transaksi dibikin awal September. Nah, transaksinya ya, mengenai transfernya kan bisa dimundurin nggak apa-apa. Tetapi kan surat perjanjiannya, kwitansinya, invoice-nya itu dibuat di awal September. Kalau bisa begitu. Oke. Teman-teman tuh Bu Anissa. Bapak Yulsemo, salah lapor gaji PPh karena mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Seharusnya karyawan tidak tetap, tetapi yang dilaporkan gaji direksi CV dan sudah lapor SPT CV. Itu harus pembetulan 21 kah? Nggak usah lah Pak. Saya ulang ya. Gajinya salah karena ngikutin BPJS. Seharusnya karyawan tidak tetap, tapi yang dilaporkan gaji direksi CV dan sudah lapor SPT CV. Oh, kalau Bapak mau pembetulan boleh Pak. Kalau mau pembetulan boleh dilakukan. Cuman kalau nilainya tidak signifikan nggak usah lah. Ya kedepannya aja diperbaiki Pak. Karena kedepannya aja belum tentu bisa betul kan. Jadi sudah tahu yang benar bagaimana, kita perbaiki kedepannya aja. Yang sudah berlalu Bapak sementara lupakan dulu deh. Karena Bapak juga mungkin pusing ya ngurusinnya. Yang kedepannya aja Pak. Minimal Januari sudah betul lah. Minimal Januari sudah benar, sudah tahu bagaimana yang betul. Nah diperbaiki di Januari. Untuk yang kemarin-kemarin, kalau nilai nggak terlalu signifikan, nggak terlalu besar, nggak terlalu pengaruh, ya nggak usah pembetulan, Pak. Tapi kalau mau pembetulan, ya silakan aja. Oke. Teman-teman tuh, Pak Yul. Ibu Anissa, thanks kok. Sama-sama, Bu Anissa.
Ibu Revalian, saya ada toko online nih Pak. Karena rame, saya mau coba bikin lagi pakai akun istri. Barang yang dijual sama dan stok nyampur semua. Nanti pas lapor pajak, saya lapornya disatuin omsetnya Pak. Aman nggak ya? Aman Bu. Kalau Ibu mau satuin omset tuh bagus ya. Jadi memang sudah seharusnya omset tuh disatuin. Sudah betul sih menurut saya. Nggak ada masalah. Yang penting omset disatuin maksimal 4,8 M ya. Kalau lewati 4,8 M maka jadi PKP. Sudah betul Bu. Gitu. Oke. Coba tuh Pak Ravelian. Bapak Yosemo, makasih kok sebelumnya. Sama-sama. Bapak Eric Erwin. Kok gaji karyawan dengan status harian, namun bekerja rutin setiap tahunnya. Apakah dimasukkan di kelompok karyawan atau bukan karyawannya? Kalau harian boleh pegawai tidak tetap, Pak. Kalau dia memang di statusnya harian, nggak dapat THR gitu kan, maka dia boleh dimasukin sebagai pegawai tidak tetap. Ya, pegawai tidak tetap yang dihitungnya harian. Itu boleh, Pak. Gitu ya. Kalau pegawai tetap itu maka harus ada THR. Ya, pegawai tetap itu ciri khasnya ada THR. Kalau pegawai tidak tetap bolehlah harian, atau mingguan atau bulanan juga nggak apa-apa. Oke. Semua teman tuh Pak Eric Erwin. Bapak Revalian, soalnya kalau mau pisah stok, saya nggak ada waktu dan tempat. Sekarang aja jualan cuma di rumah dan rumah sudah penuh. Mau sewa belum ada duitnya. Oke, nggak apa-apa Pak. Gabung aja semua Pak. Gabung aja semua. Yang penting omsetnya harus tahu Pak ya. Maksimal 4,8 miliar kalau mau tetap di bawah PKP. Oke, semua teman tuh. Semangat Pak. Ibu Tina, oke kok makasih. Sama-sama Bu Tina. Bapak MMS Balikpapan. Malam kawan, malam Pak. Izin tanya. Seandainya PPh final UMKM tidak diperpanjang, apakah bisa jika istri bikin NPWP baru untuk dapat PPh final free 500 juta? Jawabannya bisa Bu ya, jawabannya bisa, cuman belum ada yang praktekkan. Nanti deh Januari Bu ya. Kalau memang betul-betul itu tidak diperpanjang, kemudian mau bikin NPWP istri, boleh. Nanti di Januari aja supaya dapat full 7 tahunnya. Kalau kita bikin sekarang kan sayang nih, 1 tahun kepake nih, walaupun cuma 2 bulan. Gitu Bu ya. Semua teman tuh Pak MMS Balikpapan. Ibu Raini Ang 26. Malam kok, malam Bu Raini. Kalau MPP suami istri digabung jadi satu, gimana cara kita lihat kalau MPP sudah jadi satu ya kok? Enggak ya. Jadi gini, kalau suami istri punya masing-masing punya MPWP, maka MPP istri harus digabung, mesti dicabut dahulu. Oke, MPP istri harus dicabut dahulu, barulah dia bisa gabung ke suami. Gitu. Tetapi kalau masing-masing masih punya MPWP, yaitu namanya bukan MPP gabungan, itu namanya masing-masing pisah. Gitu ya. Jadi cara lihatnya adalah tanya ke istrinya, masih ada kartu MPWP nggak? Gitu. Kalau masih ada kartu MPWP, maka itu belum digabung namanya. Itu masih kewajiban pajak masing-masing. Gitu ya. Kalau dia sudah hapus, sudah berhasil dicabut MPP istri, barulah gabung ke suami. Oke. Semua teman tuh Bu Raini. Bapak Dek Geng, Pak, di tempat saya justru oknum bukpernya yang benar dan bagus daripada oknum pemeriksaan di KPP-nya. Wow, bagus Pak ya, ini luar biasa ya, ini terobosan. Kalau kalau tim bukpernya lebih bagus daripada tim pemeriksa itu luar biasa bagus ya. Karena tim bukper itu biasanya PPNS ya, PPNS itu penyidik ya, penyidik pegawai negeri sipil yang kewenangannya luar biasa, yang dia bisa membuat orang masuk penjara ya. Jadi sangat keras, sangat arogan sekali mereka. Lagi pula tim bukper itu tidak boleh ada perekaman. Kalau pemeriksaan kan kita masih bisa debat gitu. Kalau tim bukper lu masuk aja nggak boleh kalau masih bawa handphone. Jadi sangat-sangat tertutup dan sangat berpotensial sekali untuk korupsi ya. Tapi itu di Konoha ya, di Konoha. Di Indonesia nggak ada begitu. Teman-teman tuh Pak Dek Geng. Bapak Rohman Siti, kok aku mau tanya, di perusahaan ada tunjangan transfer atau uang untuk orang yang cuti yang di luar kota? Tunggu ya. Jadi kalau orang keluar kota, dia dapat uang transport. Apakah itu masuk sebagai gaji, kena potong PPh? Karena itu kan transfer pulang. Jawabannya kena, Bu ya. Itu kena PPh 21. Kecuali itu bersifat reimbursement. Kalau dia reimbursement, artinya dia bawa notanya, bawa invoice-nya, kemudian direimburse.
itu namanya biaya di kantor ya, itu bukan gaji gitu. Tetapi kalau uangnya dikasih, berapapun dia pakai kita nggak peduli, itu namanya gaji gitu Bu. Itu namanya gaji dan itu kena potong PPh 21. Memang sudah seharusnya begitu ya. Kalau dia nggak mau dipotong PPh 21 ya harus ada yang namanya harus ada reimbursement, harus dikasih notanya, kita bayar sesuai nota gitu Bu. Oke, semangat teman tuh Bu Siti. Bapak CCS Milo. Malam kok, malam Pak. Apakah pendapatan ganti rugi yang kita terima dari BUMN merupakan objek PPN? Bagaimana PPh-nya? Kalau PPN saya rasa enggak ya. Ini ganti rugi sebulan apa mesti jelas dulu. Saya rasa enggak karena itu ganti rugi bukan apa ya istilahnya ya, bukan Bapak jualan kan. Nah, saya rasa PPN tidak kena, tetapi PPh kena. PPh itu nanti Bapak tinggal masukin ganti rugi ini sebagai penghasilan lain ya. Penghasilan lain di luar usaha, kemudian kena PPh. PPh badan seperti biasa, gitu Pak. Oke, teman-teman tuh Pak CCS. Oke teman-teman, sudah jam 9 lewat ya. Kita akan tampung dulu yang belum terjawab. Mohon maaf nih, kita akan jawab di video YouTube ya. Silahkan subscribe YouTube kita, YouTube-nya Pak Jasman. Oke, ada Bapak Adhen 007218. Oke, ada Bapak Yul Semo. Kemudian ada Ibu Rosli Gomez. Oke, Ibu Mejin. Kemudian Ibu Gitawati. Oke, mohon maaf teman-teman ya. Kita jawab di YouTube ya. Ibu Jessica Chandra 15. Kemudian Bapak Revalian. Kemudian Bapak Joe Jung. Kemudian Bapak Hanjaya. Kemudian Ibu Suryani Gunawan. Kemudian Ibu Giorno Giovanoski. Oke. Kemudian Ibu Tina Mawardi. Oke. Ibu Anissa Ernasution. Ibu Tina Mawardi. Kemudian Ibu Bapak Ted 79 Leong. Ibu Ferik Chan. Oke. Bapak Fab sedang magang. Ibu Henry Wijaya Kusuma ya Bapak. Bapak Kang Tohan Dojo. Ibu Yul Semo. Bapak Hianto 55. Bapak Henry Wijaya Kusuma. Oke, Bapak Wu 5838. Bapak Wu 5838. Oke, Ibu Fadlim. Bapak CV Angkasa. Oke. Bapak Budi IRT 2PB. Kemudian Bapak Medio Sauturnip. Bapak Cikoni Koep. Bapak Pursila. Ibu Pursila. Kemudian Ibu Suryani Gunawan. Ibu Mijin, Ibu Raini Ang, Bapak Kidos, Bapak Wu 5838, Ibu Nice Day 5505. Oke, teman-teman ya. Mohon maaf ya yang kita belum terjawab ya. Kita akan jawab di video YouTube ya teman-teman ya. Silahkan subscribe YouTube kita Pak Jasmat. Thank you semua teman-teman. Thank you semua Pak Markus, Pak Fortuna dan teman-teman. Semoga kita berjumpa lagi minggu depan hari Senin jam 8 malam ya. Thank you semuanya. Mari.